Perkenalkan, aku Teresia Clarissa dengan NIM 2020-01-0204. Dan saya Abraham Nathanael dengan NIM 20/2001-020-043. Hari ini kita akan membahas tentang earning per share atau EPS. Apa sih dilutive securities itu? Dilutive securities adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa sehingga dapat meningkatkan total saham yang beredar. Dilutive securities terdiri dari debt and equity, convertible debt, dan convertible preference share. Convertible securities adalah surat utang perusahaan pada periode tertentu setelah penerbitan memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa. Perusahaan dapat menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen majemuk. Fair value of convertible debt at date of issuance dikurangi dengan fair value of liability component at date of issuance based on present value of cash flow sama dengan equity component at date of issuance. Implementasi pendekatan with and without yang pertama adalah menentukan jumlah nilai wajar hutang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Dan yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Yang ketiga ada convertible preference share. Convertible preference share adalah opsi bagi pemegang untuk mengubah saham preference menjadi saham biasa dalam jumlah tertentu. IPS itu apa sih? IPS adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Yang pertama ada basic EPS dan yang kedua diluted EPS. Basic EPS digunakan apabila perusahaan hanya memiliki saham biasa atau saham preference yang tidak dapat dikonversi. Dan juga tidak ada sekuritas lain yang dapat dikonversi di saham, waran, atau right. Untuk menghitung basic EPS, kita dapat menggunakan rumus net income dikurangi dividend preference shares dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares. Apabila rugi, kita dapat menggunakan rumus net loss ditambah dividend preference shares dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares. Net income tidak memperhitungkan yang pertama, discontinue operation, yang kedua, extraordinary item, yang ketiga, account changes, dan yang keempat, error correction. Yang pertama, jumlah dividen dari saham preference bukan kumulatif yang diumumkan pada periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen dari saham preference yang kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan, maupun non-kumulatif apabila sudah pernah diumumkan dan dibayarkan. Selanjutnya, jika ada perubahan saham biasa karena treasury shares atau penerbitan saham tambahan, maka weighted average of outstanding common stock harus dihitung ulang. Dan jika ada perubahan saham biasa karena stock split atau stock dividend, maka perhitungan WACC harus diperhitungkan secara retrospektif. Selanjutnya terdapat diluted EPS. Apa sih diluted EPS? Diluted EPS merupakan perhitungan yang dipakai saat perusahaan tidak memiliki saham biasa atau saham preference non-convertible dan sekuritas yang tidak dapat dikonversi. Selanjutnya, terdapat 3 langkah untuk menghitung diluted EPS. Langkah pertama adalah net income dikurang dividend preference share dibagi weighted average outstanding ordinary shares ditambah tambahan saham biasa dengan asumsi opsi dilaksanakan. Langkah yang pertama tersebut berguna untuk mendapatkan opsi, waran, dan juga right. Langkah yang kedua adalah net income dibagi weighted average outstanding common stock aktual ditambah tambahan saham biasa dengan asumsi saham preference konversi. Langkah yang kedua tersebut berguna untuk mendapatkan nilai incremental EPS. Langkah yang ketiga adalah net income dikurang dividend preference shares ditambah interest of bonds payable after tax
dan dapat dikurang atau ditambah tergantung itu discount atau premium after tax. Kemudian dibagi weighted average outstanding ordinary shares ditambah tambahan saham biasa dengan asumsi opsi dilaksanakan. Angka yang ketiga ini berguna untuk mendapatkan nilai incremental bonds. Selanjutnya, terdapat dua komponen diluted EPS. Yang pertama adalah shares option dengan menggunakan treasury shares method. Shares option memiliki bentuk ordinary shares, warrant, dan juga right. Di dalam shares option terdapat exercise shares, yaitu saham khusus karyawan dengan harga lebih murah. Yang kedua, terdapat incremental shares, yaitu saham tambahan yang perlu diedarkan karena efek dilutif. Shares option menimbulkan diluted EPS, yaitu EPS menurun karena saham beredar lebih banyak. Komponen diluted EPS yang kedua yaitu convertible securities dengan menggunakan converted method dengan bentuk convertible bonds dan juga convertible preferred shares. Melalui metode ini, kita dapat mengetahui apakah dia diluted, yaitu mengurangi nilai EPS, atau anti-diluted, yaitu menambah nilai EPS. Melalui metode ini juga kita dapat mengetahui nilai incrementalnya, kemudian kita akan dapat mengurutkan nilai incrementalnya melalui yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah membahas tentang teori earning per share, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal tentang earning per share. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal ya. Langkah pertama adalah menghitung weighted average outstanding ordinary share dengan menggunakan tabel yang berisi date, outstanding, soal, ordinary shares jumlah saham dividen, beredar PT stock Topper Kilo split, Berlian pada 31 Desember dan 2019 average. adalah 600.000 lembar. Maka dari itu, kita masukkan ke kolom outstanding sebanyak 600.000 lembar dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret, dengan fraction of year adalah 2/12, dan average adalah 100.000 berasal dari 600.000 lembar dikali dengan 2/12. Selanjutnya, berdasarkan informasi tambahan nomor 1, pada tanggal 1 Maret terdapat outstanding sebanyak 30.000. Berdasarkan informasi tambahan nomor 2, pada tanggal 2 April, outstanding berjumlah 45.000 lembar. Tanggal 1 Juni, terdapat outstanding sebanyak 15.000. Selanjutnya, berdasarkan informasi tambahan tanggal 5 Juli, terdapat outstanding sebanyak minus 10.000. Berdasarkan informasi tambahan nomor 5, pada tanggal 1 Oktober, terdapat outstanding sebanyak 16.000. Tanggal 1 Maret sampai dengan 2 April, outstanding berjumlah 630.000 berasal dari 600.000 ditambah 30.000, dengan fraction of year 1/12 dan average 52.500 berasal dari 630.000 dikali dengan 1/12. Tanggal 2 April sampai dengan 1 Juni, outstanding sebanyak 675.000 berasal dari 630.000 ditambah dengan 45.000 dengan fraction of year 2/12 dan average 112.500 berasal dari 675.000 dikali dengan 2/12. Pada tanggal 1 Juni sampai dengan 5 Juli, terdapat outstanding sebanyak 690.000 berasal dari 675.000 ditambah dengan 15.000 dengan fraction of year 1/12 dan average 57.500 berasal dari 690.000 dikali dengan 1/12. Pada tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Oktober, outstanding sebanyak 680.000 berasal dari 690.000 dikurang dengan 10.000 dengan fraction of year 3/12 dan average 170.000 berasal dari 680.000 dikali dengan 3/12. Outstanding sebanyak 696.000 berasal dari 680.000 ditambah dengan 16.000 dengan fraction of year 3/12 dengan average 174.000 berasal dari 696.000 dikali dengan 3/12.
Setelah itu, kita dapat menemukan weighted average outstanding ordinary shares sebanyak 666.500 berasal dari 100.000 ditambah 52.500 ditambah 112.500 ditambah 57.500 ditambah 170.000 dan ditambah 174.000. Akan menghitung laba setelah pajak dengan cara laba sebelum pajak dikali dengan 1 min tax. Pada soal ini, telah disebutkan bahwa laba bersih adalah 590 juta rupiah. Dari 10% preference shares kumulatif, kita dapat menghitung 10% dikali dengan 20.000 lembar dikali dengan 5.000 rupiah, yang menghasilkan 10 juta rupiah. Kemudian, kita dapat menghitung basic EPS dengan cara net income after tax dikurangi dengan dividend preference shares dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares, yaitu 590 juta dikurangi dengan 10 juta dibagi dengan 666.500 yang menghasilkan 870 lembar. Setelah mendapatkan basic EPS, kita dapat mencari diluted EPS. Langkah pertama dalam mencari diluted EPS adalah dengan melihat ada atau tidaknya opsi yang dijalankan. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat opsi yang sudah dijalankan pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret dengan nilai opsi sebesar 30.000 lembar. Asumsikan saham treasury yang dapat diambil perusahaan dengan rumus ordinary shares option sebesar 30.000 dikurangi harga pelaksanaan option sebesar 2.500 dibagi dengan harga pasar pada saat itu sebesar 4.000. Selanjutnya, kita dapat mengurangi ordinary shares tersebut dengan 18.750 lembar berdasarkan perhitungan kita tadi dikali dengan 2/12, yaitu dari bulan 1 Januari sampai 1 Maret yang menghasilkan 1.875 saham yang tidak dapat ditarik. Selanjutnya, kita akan menghitung opsi yang belum dijalankan, yaitu pada tanggal 3 April sampai 31 Desember dengan ordinary share option sebesar 20.000 lembar dikali dengan 3.000, yaitu harga pelaksanaan option, kemudian dibagi harga pasar pada saat itu sebesar 5.000 yang menghasilkan angka sebesar 12.000 lembar. Selanjutnya, sama seperti yang sebelumnya, kita akan mengurangi 20.000 lembar ordinary share option tersebut dengan 12.000 lembar atas jawaban kita sebelumnya dikalikan 9/12 karena bulannya yang terjadi itu 3 April sampai 31 Desember yang memberikan angka sebesar 6.000 lembar. Kemudian kita akan menghitung 10% preferred shares yang belum dijalankan dengan rumus 10% preferred share dikali 5.000 nilai nominal dikali 20.000 jumlah lembar saham dikali 12/12 sebab dari Januari sampai Desember, kemudian dibagi 20.000 lembar saham dikali dengan 4 karena setiap lembar saham dapat dikonversi menjadi 4 lembar saham biasa dikali 2/12 yang menghasilkan angka sebesar 10 juta dibagi 80.000, yaitu memberikan kita jawaban sebesar 125 lembar. Selanjutnya, kita akan menghitung 12% convertible bonds yang sudah dijalankan, yaitu dari 1 Januari sampai 1 Oktober. Pertama, kita akan mengumpulkan data-data yang akan dihitung, yaitu carrying value 31 Desember 2019 sebesar 113.500.000, nilai nominal tahun terbit 100 juta. Melalui dua data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kita mengalami premium sebesar 13.500.000. Kemudian, kita mencari periode amortisasinya, yaitu 31 Desember 2019 sampai 31 Juli 2027, yaitu 50 bulan. Melalui info tersebut, kita dapat mengetahui amor per bulan dengan cara membagikan premium dengan periode amornya, memberikan nominal amortisasi per bulan sebesar 150.000. Langkah kedua, kita akan menghitung data konversi yang sudah dijalankan pada 1 Januari sampai 1 Oktober dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 12% convertible bonds dikalikan dengan 40 juta bonds yang dikonversi dikalikan dengan 1 minus 20%, yaitu pajak dikalikan 9/12 sebab 1 Januari sampai 1 Oktober
Sebab kita mengalami premium, maka kita akan mengurangi dengan amortisasi per bulan sebesar 150.000 dikalikan dengan 40/100 untuk mendapatkan amortisasi yang sudah dikonversi dikalikan 9 bulan dikalikan dengan pajak. Kemudian, itu semua dibagi dengan 40 juta bonds yang dikonversi per 50.000 nilai nominal untuk bonds 12% dikalikan 20. Mengapa 20? Karena 20 itu merupakan bonds yang dapat dikonversi menjadi ordinary shares yang memberikan hasil sebesar 204 lembar. Selanjutnya, kita akan mencari 12% convertible bonds yang belum dikonversi, yaitu dengan rumus 12% convertible bonds dikalikan 60 juta bonds yang belum dikonversi dikalikan 1 minus 20% yaitu pajak dikalikan 12/12 sebab belum dijalankan. Nah, kemudian sebab kita mengalami diskon, maka kita akan menambah dengan amortisasi per bulan sebesar 150.000 kali 60/100 untuk mendapatkan amortisasi yang belum dikonversi dikalikan 12 bulan dikalikan dengan pajak. Kemudian dibagi dengan 60 juta bonds yang belum dikonversi per 50.000 nilai nominal untuk bonds 12% dikalikan 20, yaitu setiap bonds yang dapat dikonversi menjadi ordinary shares yang memberikan hasil sebesar 204 lembar. Selanjutnya kita akan menghitung 15% convertible bonds yang sudah dijalankan, yaitu dari 1 Januari sampai 1 Juni. Pertama, kita akan mengumpulkan data-data yang akan dihitung, yaitu carrying value 31 Desember 2019 sebesar 63.840.000, nilai nominal tahun terbit yaitu sebesar 75 juta. Melalui dua informasi tersebut, kita dapat menghitung diskon kita sebesar 11.160.000. Kemudian, kita mencari periode amortisasinya, yaitu 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2025, yaitu 62 bulan. Melalui info tersebut, kita dapat mengetahui amortisasi per bulan dengan cara membagikan premium dengan periode amortisasinya, memberikan nominal amortisasi per bulan sebesar 180.000. Langkah kedua, kita akan menghitung data konversi yang sudah dijalankan pada 1 Januari sampai 1 Juni dengan rumus sebagai berikut. 15% convertible bonds dikali 50 juta bonds yang dikonversi dikali pajak dikali 5/12 sebab 1 Januari sampai 1 Juni. Sebab kita mengalami diskon, maka kita akan menambah dengan amortisasi per bulan yaitu 180.000 dikali 50/75 untuk mendapatkan amortisasi yang sudah dikonversi dikali 5 bulan dikali pajak. Kemudian itu semua dibagi dengan 50 juta bonds yang dikonversi per 100.000 nilai nominal untuk bonds 15% dikali 30 dikali 5/12. 30 itu setiap bonds yang dapat dikonversi menjadi ordinary shares yang memberikan hasil sebesar 477 lembar. Kemudian, kita akan mencari 15% convertible bonds yang amortisasinya belum dikonversi atau belum dijalankan. Memakai rumus 15% convertible bonds dikalikan 25 juta bonds yang belum dikonversi dikali 1 minus 20% yaitu pajak dikali 12/12 sebab belum dijalankan. Kemudian, sebab kita mengalami diskon, maka kita akan menambah dengan amortisasi per bulan sebesar 180.000 dikali 25/75 untuk mendapatkan amortisasi yang belum dikonversi, kemudian dikali 12 bulan dikalikan pajak. Kemudian itu semua dibagi dengan 25 juta bonds yang belum dikonversi per 100.000 nilai nominal untuk bonds 15% dikalikan 30 dikalikan 12/12. 30 itu setiap bonds yang dapat dikonversi menjadi ordinary shares yang memberikan hasil sebesar 477 lembar. Selanjutnya kita ke tabel diluted EPS. Dapat kita lihat pada bagian diluted EPS terdapat nominal 870. Nominal 870 tersebut merupakan basic EPS yang kita dapatkan melalui pembagian total laba bersih sebesar 580.000 dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares sebesar 666.500 yang akan memberikan jawaban nominal 870 tersebut. Kemudian 666.500 tersebut ditambahkan oleh 7.875 berdasarkan
nilai saham opsi yang tidak dapat ditarik oleh perusahaan yang akan memberikan nominal 674.375. Kemudian nominal tersebut akan membagi total laba bersih yang kita punya yang itu sebesar 580.000 yang akan memberikan kita nominal 860. Selanjutnya kita akan membagi total laba bersih kita dengan total lembar saham yang beredar, yaitu 10 juta dibagi dengan 80.000 yang akan menghasilkan diluted EPS sebesar 125. Kemudian kita akan menambahkan total laba bersih kita sebesar 580 juta ditambah dengan 10 juta yang berasal dari converted preferred shares yang akan memberikan nominal sebesar 550 juta. Kemudian kita akan menambahkan total lembar saham kita yang sebesar 674.375 ditambahkan dengan 80.000 lembar saham dari converted preferred shares yang akan memberikan nominal sebesar 754.375. Setelah itu, nilai nominal 782 yang didapatkan dengan 550 juta. Kemudian dapat dilihat terdapat nominal sebesar 7.344.000 yang berasal dari 2.448.000 berasal dari 12% bonds yang dijalankan ditambah 4.856.000 dari 12% bonds yang belum dijalankan. Dan 36.000 lembar saham berasal dari 12% bonds yang sudah dijalankan sebesar 12.000 dan yang belum sebesar 24.000. Kemudian kita akan menambahkan total laba bersih kita sebesar 550 juta ditambah 734.000 yang akan memberikan hasil sebesar 597.344.000. Kemudian kita juga akan menambahkan total lembar saham kita yang sebesar 754.375 ditambah dengan 36.000 lembar saham dari 12% bonds yang sudah dijalankan maupun yang belum. Selanjutnya dapat dilihat terdapat nominal sebesar 6.556.000 yang berasal dari 2.980.000 berasal dari 15% bonds yang dijalankan ditambah 3.576.000 dari 15% bonds yang belum dijalankan dan 13.750. Selanjutnya dapat dilihat terdapat nominal sebesar 6.556.000 yang berasal dari 2.980.000 berasal dari 15% bonds yang dijalankan. Jadi, dapat diketahui melalui perhitungan kita, basic EPS kita adalah